warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai etika produksi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Diva Fauziani, yang kedua ada Fatia Nur Makfiroh, yang ketiga ada Liana Krisdayanti, dan yang terakhir ada Nafisa Ilmi. Pokok pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai yang pertama fungsi produksi, yang kedua mengenai produk apa yang dibuat, yang ketiga mengenai jumlah yang diproduksi, kemudian alasan memproduksi, selanjutnya mengenai jenis produk yang dibuat, kemudian proses produksi, dan yang terakhir yaitu di mana produk tersebut diproduksi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian produksi yang akan dijelaskan oleh saudara Deva. Produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Next. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya etika produksi. Dalam melakukan produksi, sangat diperlukan etika, karena etika adalah suatu keinginan produksi yang murni dalam membantu orang lain. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat bersikap jujur dalam produksi produknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sekarang tujuan produksi. Kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. 1. Memperbanyak jumlah barang dan jasa. 2. Menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. 4. Mengganti barang-barang yang rusak atau habis. 5. Memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. 6. Memenuhi pasar internasional. 7. Meningkatkan kemakmuran. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai aktivitas produk. Aktivitas produk terbagi menjadi 7 aktivitas yang disingkat menjadi 5W plus 2H, yaitu kapan memproduksi, di mana harus dibuat, bagaimana memproduksi, kapan produk tersebut dibuat, siapa yang membuat, kemudian produk apa yang dibuat, selanjutnya berapa kuantitas yang dibuat, dan yang terakhir yaitu mengapa produk tersebut dibuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ada 2 pertimbangan yang mendasari pemilihan jenis produk yang akan dibuat perusahaan, yaitu yang pertama kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, yang kedua manfaat positif bagi masyarakat. Kebutuhan yang dipenuhi oleh masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Contohnya yaitu kebutuhan rekreasi, hiburan, teknologi, dan lainnya. Kemudian selanjutnya mengenai manfaat produk tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, barang dan jasa yang diproduksi memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk memproduksi barang atau jasa yang akan dijual, ada beberapa kriteria yang menetapkan barang akan diproduksi, yaitu yang pertama etis, yang kedua ekonomi. Etis yaitu tercermin pada pemenuhan nilai sosial dan manfaat positif yang terdapat pada barang yang akan diproduksi. Sedangkan ekonomi yaitu tercermin pada benefit dan revenue yang diterima oleh perusahaan sebagai konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu kegiatan produksi. Jadi kesimpulannya di sini adalah unsur sosial dan ekonomi secara simultan akan menentukan perusahaan dalam memilih produk apa yang akan dibuat. Karena jika unsur ekonomi saja secara etis tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Unsur ekonomi belum tentu menjamin terpenuhinya kebutuhan. Begitu pula unsur sosial yang notabene unsur sosial ini merupakan sumber dukungan kelangsungan hidup perusahaan. Jika tidak ada masyarakat,
maka tidak akan terjamin hidupnya perusahaan. Dengan demikian, perusahaan sangat membutuhkan masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Fatia. Saya akan menjelaskan mengenai jumlah yang diproduksi. Jumlah yang diproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Untuk faktor internal ada jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat, yang kedua kebutuhan ekonomi, yang ketiga pasar yang dikuasai, yang keempat pembatasan hukum dan regulasi. Untuk faktor internal, yaitu yang pertama sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, yang kedua faktor permodalan, dan yang ketiga faktor sumber daya manusia. Kedua kriteria di atas dalam teori strategi sering diklasifikasikan sebagai SWOT. Tetapi dalam etika bisnis tentu masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek responsibility dan morality. Oleh karena faktor-faktor tersebut harus mencakup fungsi sosial dan fungsi ekonomi secara imbang yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kuantiti produk yang akan dibuat, maupun dalam pengadaan pada perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kuantitas produk lebih ditentukan berdasar pada jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan fungsi ekonomi ditentukan berdasarkan pada berapa pangsa pasar yang dapat dimiliki. Skala produksi yang ideal bagi perusahaan, prinsip optimalisasi jumlah produk yang diperhitungkan secara ekonomi, dan prinsip efisiensi internal perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip penentuan jumlah produksi. Yang pertama, jumlah produksi bertitik tolak pada usaha dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang kedua, memenuhi kesejahteraan manusia. Yang ketiga, memberikan dan meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Yang keempat, memperoleh benefit dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kelima, efisiensi ke dalam dan ikut mendukung optimalisasi alokasi sumber daya ekonomi secara adil dan merata. Selanjutnya yaitu alasan memproduksi. Sebuah perusahaan melakukan kegiatan produksi dikarenakan tiga hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu alasan ekonomi. Produksi dilakukan karena ada kebutuhan di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang menguntungkan dan mendapat penghasilan jika kebutuhan tersebut dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu alasan sosial dan kemanusiaan. Barang diproduksi lantaran adanya manfaat positif bagi masyarakat. Perusahaan wajib memproduksi barang-barang yang meningkatkan taraf hidup dan derajat kemanusiaan dan dilarang memproduksi barang-barang yang merugikan. Ini didasarkan ukuran etika dan moral. Dan alasan yang ketiga yaitu alasan politik. Barang diproduksi memiliki fungsi terhadap kehidupan stabilitas politik suatu negara di mana perusahaan itu didirikan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis produk yang dibuat. Dalam teori perusahaan, produk ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan manfaat bagi perusahaan. Pengamatan terhadap dinamika masyarakat memungkinkan perusahaan mengidentifikasi peluang produk. Jika perusahaan menemukan kebutuhan masyarakat, mereka dapat menciptakan produk yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu proses produksi. Dalam proses produksi ini terdapat unsur resources yang terdiri atas, yaitu satu, unsur alam atau bahan dari alam. Yang kedua yaitu unsur tenaga kerja, dan yang ketiga yaitu unsur teknologi atau rekayasa atau manajemen. Berikut merupakan di mana suatu produk itu diproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi
mempengaruhi dipilihnya lokasi perusahaan, yaitu yang pertama, kemudahan memperoleh supplier bahan dan alat-alat produksi. Yang kedua, murahnya sumber-sumber ekonomi yang tersedia di lokasi terpilih. Yang ketiga, yaitu akses pasar yang cukup efektif dan efisien. Yang keempat, terkalkulasi biaya keseluruhan yang paling murah. Dan yang terakhir, yaitu adanya biaya transportasi yang relatif murah. Selanjutnya, kapan memproduksi? Kapan memproduksi? Ada dua pedoman dalam menentukan kapan memproduksi suatu barang atau jasa, yakni A. Pertimbangan internal. Perusahaan melakukan produksi ketika sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dengan mudah dan dengan harga yang relatif murah dan menguntungkan. Perusahaan yang pengolahan produksinya dominan bahan baku, maka perusahaan lebih ideal jika posisinya mendekati lokasi bahan baku. Misalnya pabrik genting lebih memadai jika lokasi pabrik dekat dengan bahan baku, yakni daerah yang memasok tanah lebih banyak. Sebaliknya, perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi atau marketing jasa, maka lebih tepat jika perusahaan lebih mendekati pasar konsumen. Misalnya perusahaan ekspedisi atau travel lebih menguntungkan jika mendekati pasar konsumen yang berbeda. Next. B. Pertimbangan eksternal. Perusahaan melihat peluang pasar pada saat pasar sangat membutuhkan produk yang akan dibuat. Hal ini ditinjau dari 1. Seberapa besar kebutuhan dan keinginan masyarakat yang belum terpenuhi. 2. Seberapa besar potensi pasar yang akan membutuhkan dana dan menginginkan barang yang akan diproduksi. Dengan memperhatikan daya beli yang dimiliki pasar tersebut, di samping itu perusahaan perlu memahami kapan kebutuhan masyarakat akan barang ini muncul atau akan muncul. Misalnya ketika produk industri ponsel mulai berkembang, muncul banyak kebutuhan yang berkaitan dengan pemakaian ponsel tersebut, mulai dari casing ponsel, lapisan anti gores, dompet ponsel, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menciptakan peluang pasar yang besar bagi tumbuhnya industri aksesoris ponsel. Oleh karena itu, perusahaan akan melihat kapan produksi dapat dilakukan tergantung kedua kondisi tersebut, yaitu sumber daya tersedia dengan cukup dan dapat diperoleh dengan murah, sehingga perusahaan dapat menghemat pengorbanan biaya yang cukup efisien. Di samping itu, perusahaan dapat melihat dari peluang pasarnya. Hal ini ditinjau dari seberapa besar potensi pasar memperhatikan daya beli yang dimiliki pasar tersebut. Di samping itu, perusahaan juga perlu memahami kapan kebutuhan masyarakat akan barang ini muncul atau akan muncul. Next. Perusahaan akan melihat kapan produksi dapat dilakukan tergantung kedua kondisi tersebut, yaitu yang pertama, sumber daya tersedia dengan cukup dan dapat diperoleh dengan murah, sehingga perusahaan dapat menghemat pengorbanan biaya yang cukup efisien. Perusahaan dapat melihat dari peluang pasarnya. Hal ini ditinjau dari seberapa besar potensi pasar, perhatikan daya beli yang dimiliki pasar tersebut. Di samping itu, perusahaan juga perlu memahami kapan kebutuhan masyarakat akan barang ini muncul atau akan muncul. Selanjutnya yaitu mengenai konsep saat memproduksi. Saat memproduksi tentunya perusahaan harus menganalisis tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tempat tersebut dapat apakah nantinya dapat menguntungkan perusahaan atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai jaminan produk yang akan dijelaskan oleh Saudara Fathia. Baik, selanjutnya menjelaskan mengenai jaminan produk yang aman. Etika perusahaan dalam rangka memelihara dan mempertahankan kepercayaan konsumen, yaitu dengan menghasilkan produk yang benar-benar aman digunakan. Yang kedua, dengan memberikan informasi yang lengkap tentang produk. Yang ketiga, dengan memberikan petunjuk yang lengkap tentang cara-cara penggunaannya. Yang keempat, menyampaikan informasi tentang pembatasan penggunaannya, misalnya tidak boleh digunakan oleh anak kecil tanpa pengawasan orang tua. Selanjutnya, menjelaskan komposisi bahan yang digunakan dalam produk dan informasi lain yang dipandang lebih menjamin keselamatan.
tingkat kepedulian perusahaan sebagai produsen harus terwujud dalam berbagai kebijakan, tindakan, dan langkah-langkah yang konkret berikut, seperti dalam memproduksi suatu produk keselamatan, penggunaan harus mendapatkan prioritas paling tinggi. Yang kedua, kalangan bisnis harus meninggalkan kebiasaan menyalahkan konsumen dengan alasan konsumen tidak mengikuti prosedur produk. Yang ketiga, pentingnya pemantauan proses produksi untuk menjamin mutu. Yang keempat, menjamin barang yang telah lulus produk sampai dipasarkan. Yang kelima, kesediaan produsen untuk menanggapi secara tepat, rasional, dan objektif keluhan yang mungkin timbul dari konsumen. Untuk selanjutnya, mengenai menjamin produk yang aman, pemeliharaan hubungan yang serasi antara perusahaan dan konsumennya selalu menyangkut pencarian, penemuan, dan pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Produk apapun yang dihasilkan, tipe dan struktur organisasi apapun yang digunakan sebagai wahana kerja apapun yang ditempuh, serta teknik apapun yang digunakan, semua harus diarahkan pada pencarian, penemuan, dan pemeliharaan keseimbangan. Sesungguhnya, jika keseimbangan tersebut berada pada kondisi di equilibrium, maka kedua belah pihak akan dirugikan. Selanjutnya, mengenai hak produsen atau pelaku usaha atau wirausahawan. Yang pertama, yaitu hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, yaitu hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu kewajiban produsen. Produsen memiliki kewajiban yaitu yang pertama, beriktikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif atau membeda-bedakan. Kemudian yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan juga standar jasa yang berlaku. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa yang dibuat dan yang diperdagangkan. Kemudian yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi dan atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian yang terakhir yaitu memberi kompensasi atau ganti rugi bila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Cukup sekian presentasi dari kami. Jadi dari materi ini dapat diambil kesimpulan bahwa etika produksi merupakan seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjelaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Pentingnya etika dalam produksi dimaksudkan agar masyarakat luas dapat bersikap jujur dalam memproduksi produknya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Dalam etika produksi, terdapat aktivitas produk yang meliputi 5W plus 2H, yaitu produk apa yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut harus dibuat, kapan dibuat, siapa yang membuat, dan berapa kuantitas yang dibuat, serta bagaimana produk tersebut diproduksi.
Kemudian, etika perusahaan dalam menjamin produk yang aman bagi konsumen ialah memelihara dan mempertahankan kepercayaan konsumen dan juga tingkat kepedulian perusahaan sebagai produsen harus terwujud dalam berbagai kebijakan, tindakan, dan langkah-langkah yang konkret. Berakhirlah sudah presentasi pada malam hari ini. Sedikit ada closing statement yaitu bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.